Untuk saudara-saudaraku semua, sebangsa dan setanah air, kita sama-sama melalui masa-masa yang mendebarkan dalam menyongsong pemilu ini. Saya salah satu orang atau salah satu warga negara yang mengikuti debat tentang pertahanan. Kenapa saya begitu mengikuti? Dan saya menunggu dengan cermat, mendengarkan dengan cermat apa sih pertahanan yang akan dilakukan oleh calon-calon presiden kita kalau mereka menjadi presiden. Dan di situ sebetulnya saya mengharapkan sesuatu yang baru. Bukankah tantangan negara kita ke depan itu sudah berbeda dengan ketika zaman Pak Harto. Nah, saya dari detik demi detik saya mendengarkan dan saya sangat kecewa. Ternyata mereka tidak menyentuhnya sama sekali. Mereka seolah-olah pemikiran mereka, paradigma pertahanan itu masih sama dengan 10 tahun yang lalu. Padahal menurut saya pertahanan negara ke depan itu harus kita juga waspadai peperangan biologi atau biological weapon atau bioterorisme. Pasti harus diwaspadai. Luka kita belum sembuh dari COVID. Tapi nampaknya para capres sudah lupa. Ada peperangan yang selama ini kita tidak siap sama sekali, yaitu peperangan perang biologi. Nah, ini tidak tersentuh sama sekali di dalam perdebatan tersebut. Kalau perdebatan tersebut menyinggung perseorangan, yaitu manusiawi lah. Manusiawi itu haknya masing-masing dan haknya yang menyerang dan haknya yang bertahan. Itu suatu hal yang biasa di dalam perdebatan. Dan itu menurut saya sah-sah aja. Tetapi yang saya sayangkan, kenapa tidak ada wacana atau pemikiran paradigma perang biologi. Padahal perang biologi itu nyata dan sudah di-statementkan oleh ahlinya, yaitu ahli virusnya, yaitu Pak Bill Gates. Awas ke depannya bahwa perang biologi itu adalah sesuatu keniscayaan. Oke, nah saya sangat mengharap bahwa para capres mulai saat ini memikirkan hal itu. Karena perang biologis ini jauh lebih berbahaya dari perang yang sesungguhnya. Karena datangnya kadang-kadang tidak kita duga-duga. Datangnya menyelinap di kegelapan malam, menyelinap di pagi hari, dan ngerti-ngerti bes, banyak kematian dan sebagainya. Nah, ini jauh lebih berbahaya. Dan ini merupakan suatu pertahanan negara yang menurut saya sangat penting. Selama ini kita hanya bertahan secara defensif pasif, kata Pak Mardigu ya. Defensif pasif. Defensif sudah defensif, masih pasif lagi. Itu kita bisa lihat di COVID. Kita defensif dan pasif. Kalau ada COVID datangnya kita bertahan, ayo kita obatin, ayo kita rawat, ayo kita mendirikan rumah-rumah perawatan dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah ofensif pasif ataupun ofensif aktif. Seharusnya kita menghadapi perang biologi itu dengan ofensif aktif. Kita harus aktif ke depan untuk menghadapi, oh ini ada perang biologi, oh ini ada virus baru, oh ini ada ini. Nah, itu jangan dianggap biasa-biasa aja. Itu loh. Nah, itu ayo dong capres. Berpikirlah seperti ini, berpikirlah tentang perang biologi yang ada di depan mata kita. Di mana peperangan tidak nyata. Kalau perang fisik, pakai mesiu, pakai senjata, jelas kelihatan kayak di Palestina sama Israel. Tapi sedangkan perang biologi, mengendap-endap ketika masyarakat sedang tidur lelap. Nah, itu pemerintah yang harus melindungi masyarakatnya. Tapi saya belum melihat apa upaya pemerintah untuk menghadapi perang-perang biologi seperti ini. Apa rencana-rencana di dalam pertahanan nasional untuk bertahan atau bertahan secara aktif dalam perang biologi ini. Nah, ini sangat menggelisahkan loh. Saya menungguin debat itu dan saya mendapatkan hasil yang oh my God, kok tidak berpikir tentang perang biologi. Nah, ini saya mohon para capres untuk berpikir
para capres untuk mulai mengidentifikasi masalah tentang perang biologi ini di Indonesia. Apakah kita akan seperti ini terus dengan defensif pasif, menerima apa saja yang dikirim oleh mereka dan kemudian mengubur semuanya yang menjadi korbannya? Nah kan ini nggak lucu. Ayo dong bangkit, bangun. Kita lawan perang-perang biologis yang akan datang. Siap dong, jangan sibuk di paradigma lama melulu. Saya melihat debat-debat itu masih dalam paradigma yang lama. Saya ingin mendengar capres-capres yang berpikiran ke depan, yang maju. Dalam arti kata yang sebenarnya, maju bukan berarti membangun jalan yang banyak, membangun gedung yang banyak. Maju dalam berpikir, maju di dalam melakukan pertahanan nasional. Jangan terus seperti sekarang. Mudah-mudahan suara saya didengar. Dan mudah-mudahan para capres mulai berpikir, siapapun nanti presidennya, tolong berpikirlah untuk melakukan pertahanan yang ofensif. Pasif boleh, ofensif, aktif apalagi. Tapi jangan defensif, pasif lagi. Terutama untuk perang biologi. Perang biologi sudah di depan mata. Kita jangan terlelap dengan pertahanan yang lama. Tetapi pertahanan yang ke depan kita juga harus lebih siap. Kita terus saja harus berjalan. Kita harus tetap juga harus hidup. The show must go on. Jadi kita tidak boleh berhenti. Kita yang paling penting, rakyat harus bersatu. Yang paling penting, kita tidak boleh terpecah belah. Karena persatuan dari rakyat, persatuan dari masyarakat banyak, itu adalah suatu kemenangan. Kemenangan yang dini dari sebuah peperangan. Kita sekarang ini zaman perang, nak. Sini zaman perang. Tidak ada sesuatu pun yang berjalan damai. Apakah ini perang antar negara kita dengan negara lain? Perangnya mungkin perang asimetris. Tapi untuk rakyat, siapapun juga yang terpilih, rakyat akan bernasib sama. Kalau pemilu ini tidak berlangsung dengan baik. Nah, makanya jangan terpecah belah. Anda mempunyai kekuatan kalau rakyat ini bersatu. Rakyat mempunyai suara yang bermakna kalau rakyat ini satu suara. Kita bersatu dalam keselamatan bersama. Ini saya serukan, misalkan negara kita, kapanpun ini, presidennya siapapun ini, karena kita utangnya berjibun, maka kita tidak mempunyai kedaulatan sepenuhnya. Pada suatu saat, pemerintah kita ditekan oleh elit global misalnya, maka tentu saja kalau pemerintah itu tidak bisa mengelak, maka korbannya adalah kita. Tetapi kita bisa menolong pemerintah dalam hal ini kalau rakyat itu bersatu. Misalkan kebijakan dalam kesehatan itu menindas rakyat atau merugikan rakyat. Kita tidak usah marah pada pemerintah atau kita tidak usah marah, tapi kita harus bersatu menghimpun kekuatan untuk mengatakan pada pemerintah no. Nah, untuk mengatakan no dengan santun, dengan baik, ini membantu pemerintah untuk mengatakan pada yang menekan bahwa rakyatnya ternyata tidak mau dilakukan seperti itu. Itu pendapat saya. Maka kita sangat penting untuk bersatu. Kita sangat penting untuk tidak terpecah belah, tapi jangan sampai mengorbankan segala-galanya, sampai mengorbankan persatuan rakyat, jangan sampai mengorbankan kebersamaan rakyat. Jadi kita harus tetap bersatu di dalam perbedaan apapun juga. Jadi jangan sampai kita terpecah belah karena pemilu. Jangan sampai kita berantem karena pemilu. Dan mudah-mudahan tolong dan saya minta tolong hentikanlah caci maki yang sebetulnya tidak perlu. Karena itu bisa menumbuhkan suatu kebencian. Dan kebencian itu akan melahirkan suatu kejahatan kemanusiaan. Dan ini mudah-mudahan Anda semua sadari, dan ayo kita sebagai rakyat banyak, kita harus bersatu. Bersatu untuk membangun bangsa ini ke depan. Terima kasih.